pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai momen gaya atau sering juga disebut sebagai torsi atau ada yang bilang juga menyebut torka. Nah, itu sama saja nggak masalah ya. Torka atau momen gaya itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan benda itu bisa berputar. Contoh paling sederhana adalah kalau misalkan Anda membuka pintu, maka pintu itu akan memutar terhadap engselnya. Dikatakan ada torsi yang bekerja pada pintu. Mesin juga pasti punya torsi di situ ya, sehingga dia bisa berjalan. Atau mungkin Anda pernah waktu kecil main jungkat-jungkit, itu juga ada torsi yang bekerja pada benda gitu ya. Jadi banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan momen gaya. Ini misalkan saya memiliki batang, panjangnya saya nyatakan sebagai vektor posisi R, kemudian pada salah satu ujung saya kenai gaya F, membentuk sudut theta terhadap batang. O ini adalah sebagai poros putarnya. Kalau ini saya kasih gaya pada salah satu ujung, maka batang ini pasti akan berputar. Nah, berputarnya itu kemana? Anda bisa bayangkan gini, ini penggaris, terus kemudian ini adalah poros putar, ini adalah gayanya, ditarik. Nah, ditarik ke sana, nah akhirnya dia akan berputar seperti ini. Putaran seperti ini dinamakan sebagai putaran yang searah putaran jarum jam, atau mungkin disebut sederhana putar kanan gitu aja ya. Jadi putar kanan, searah putaran jarum jam. Jadi lihat gayanya nariknya adalah ke bawah. Jadi jarum jamnya seperti ini. Kalau jarum jamnya bergerak seperti ini, berarti putarannya searah dengan putaran jarum jam. Jadi saya tulis seperti ini, searah putaran jarum jam. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dikasih gaya dengan arah miring ke atas begitu ya, maka nanti ini akan menghasilkan putaran kemana? Ini anggaplah poros putarnya titik O, ya, dikasih gaya arahnya ke atas miring. Nah ini kalau saya tarik, maka jarum jamnya akan memutar ke sana. Terus mutar gitu. Jadi kalau begitu, putar kiri, melawan putaran jarum jam. Nah, berapakah nilai torsi yang bekerja pada benda? Ini kita bisa memakai rumus seperti ini, bahwa torsi secara vektor didefinisikan sebagai perkalian cross secara vektor antara lengan momen dengan gaya putarnya. Ini secara vektor, tapi secara skalar nilainya adalah F dikalikan R dikalikan dengan sin theta. Jadi ingat, perkalian vektor itu kan ada dua, bisa dot bisa cross ya. Kalau torsi itu pakai cross, bukan dot. Jadi cross itu hubungannya dengan sin, kalau dot dengan cos. Nah, ingat pelajaran vektor ya. Nah, jadi kalau begitu, ini kita kasih keterangan dulu aja. Nah, torsi disimbolkan dengan huruf Yunani, tau atau to bacanya ya. Nah, ini adalah momen gaya. Momen gaya atau sering disebut sebagai torsi, satuannya adalah Newton meter. Satuannya Newton meter. Kalau F di sini menyatakan sebagai gaya putar, gaya yang menghasilkan putaran terhadap poros tertentu. Satuannya adalah Newton ya. Sedangkan R itu disebut sebagai lengan momen. Jadi lengan momen gayanya, satuannya meter, lengan momen itu adalah jarak pangkal gaya ke poros putar gitu ya. Sedangkan theta itu adalah sudut antara F dan R-nya tadi. Jadi sudut antara gaya putar dengan lengan momennya. Nah, perhatikan baik-baik, kalau ada putaran searah putaran jarum jam atau putar kanan, maka ini akan menghasilkan torsi yang bernilai positif. Sedangkan kalau sebaliknya menghasilkan putaran yang melawan putaran jarum jam atau putar kiri, maka torsinya ini harus diberi tanda negatif seperti itu. Perhatikan animasi ini, ada gaya bekerja pada salah satu ujung batang. Dia akan berputar ke kanan seperti itu yang menghasilkan torsi positif terhadap poros A. Nah, sekarang kalau dibalik, maka dia akan berputar ke kiri seperti itu yang berarti menghasilkan torsi yang negatif. Torsi atau momen gaya itu adalah besaran vektor, sehingga kita harus bisa menentukan arah torsi tersebut karena dia vektor.
aturan yang paling umum kita bisa menggunakan dengan ini, kaidah tangan kanan atau aturan tangan kanan. Jadi tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Kalau putaran ditunjukkan remasan 4 jari, maka torsinya itu ditunjukkan arah ibu jarinya. Jadi aturan seperti ini bisa kita terapkan misalnya pada kasus yang atas ini ya, batang diputar, putarannya kok ini memutar ke kanan atau searah putaran jarum jam. Jadi tangan kita cukup meremas seperti ini, diremas seperti meremas. Nah, arah ibu jari kita lihat kemana arah ibu jari, itu berarti masuk bidang. Kalau masuk bidang maka torsi itu diberi tanda cross. Cross itu artinya masuk tegak lurus bidang. Ini sama aja dengan Anda memutar skrup arahnya ke kanan. Kalau diputar kanan skrupnya, maka skrup itu akan masuk bidang. Itulah arah torsinya. Jadi jangan salah paham ya antara arah putaran dengan arah torsi. Arah torsi itu selalu tegak lurus bidang yang dibentuk F terhadap R. Kalau arah putaran itu bisa searah putaran jarum jam, bisa berlawanan. Nah, itu arah putaran. Oke, jadi kalau begitu untuk kasus yang sebelah kiri ini, karena memutarnya itu melawan putaran jarum jam, berarti kalau kita terapkan aturan tangan kanan, ini diremas kayak gini, diremas, jempolnya itu menuju pembaca. Jadi kalau begitu torsinya ini diberi tanda dot. Jadi arah torsinya itu keluar, tegak lurus menuju pembaca. Jadi ini bisa kita buktikan dengan tangan kanan tadi ya. Nah, seperti ini. Keluar seperti itu ya. Atau mungkin pakai putar skrup. Nah, skrupnya diputar ke kiri, maka skrupnya ini akan keluar bidang, akan menuju pembaca seperti itu ya. Nah, sekarang kita pahami dulu arah putaran ya, biar nanti kalau kita sudah masuk ke dalam soal tidak bingung lagi ya. Ini misalkan A itu saya ambil sebagai poros putar ya. Tidak semua gaya yang bekerja pada benda itu menghasilkan torsi. Itu tergantung dari letak porosnya dan juga gaya itu punya lengan atau enggak. Kalau dia nggak punya lengan, maka otomatis gaya itu tidak akan menghasilkan torsi. Nah, ini sekali lagi A saya umpamakan sebagai poros putar, maka F1 ini gaya yang melalui poros. Jadi gaya yang melalui poros itu tidak akan menghasilkan torsi. Nah, jadi kalau kita perpanjang, perhatikan baik-baik, ini melalui poros A ya. Jadi kalau ini saya tarik, ya batangnya tidak akan memutar gitu ya. Jadi F1 tidak akan menghasilkan torsi terhadap titik A atau titik poros A. Nah, terus kemudian yang F2. F2 itu terhadap A, dia akan memutar kemana? Nah, A ini adalah sebagai porosnya. Kemudian ini saya tarik batangnya ke bawah. Jadi karena gayanya ini ke bawah, coba lihat. Nah, ini ternyata jarum jam ini memutar searah putaran jarum jam atau putar kanan. Diulang lagi, lihat. Nah, seperti ini putar kanan. Jadi F2 itu memutar kanan terhadap titik A. Terus kemudian perhatikan yang F3-nya. F3-nya ini nariknya adalah dari atas. Gayanya itu nariknya ke atas, jadi seperti ini. Nah, nariknya seperti itu. Jadi lihat jarum jam memutar ke arah kiri atau melawan putaran jarum jam. Lihat. Nah, seperti ini jarumnya mutar ke kiri. Jadi kalau begitu putarannya ke kiri. Sedangkan F4 ini kalau saya perpanjang terus, garis kerjanya akan melewati poros. Karena garis kerjanya melewati poros, maka terhadap poros di A, F4 tidak menghasilkan momen gaya. Jadi kalau porosnya diambil di A, itu hanya 2 gaya yang menghasilkan momen, yaitu F2 sama F3. F2 itu putar kanan, sedangkan F3 itu putar kiri. Nah, saya kasih contoh lagi. Kalau misalkan B sebagai poros putar, bagaimana? Gaya mana saja yang menghasilkan momen gaya atau torsi terhadap poros putar B? Kalau kita lihat, jelas ini F2. F2 ini garis kerjanya melewati poros, jadi dia tidak akan menghasilkan torsi.
terhadap poros putar B. Sedangkan F1 ini jelas menghasilkan putaran ya. Jadi kalau kita lihat nih porosnya itu di B, terus kemudian ini dianggap jarum jam ya. Anda tarik ke sana, gayanya ke sana, maka jarum itu akan memutar searah putaran jarum jam. Seperti ini gerakannya. Jadi kalau gitu dia putar kanan ya. Sedangkan F3-nya itu putar kemana? Kita lihat. Nah, ini porosnya ada di B ya, porosnya di B, di sini porosnya. Nah, F3-nya ditarik ke atas. Ditarik ke atas gini berarti jarumnya kemana arahnya? Ternyata putarannya melawan putaran jarum jam. Jadi putarannya putar kiri. Sedangkan F4 terhadap B, Anda lihat ini kalau diluruskan terus seperti ini, garis kerjanya melewati poros. Jadi kalau garis kerjanya melewati poros, maka F4 tidak akan menghasilkan momen. Jadi yang menghasilkan momen gaya terhadap poros B itu adalah cuma F1 putar kanan, sedangkan F3 putar kiri. F2, F4-nya tidak menghasilkan momen. Nah, kalau kita ambil poros di C ya, sebagai poros putarnya C, maka jelas nanti F4 itu tidak akan menghasilkan momen karena jelas dia melewati C garis kerjanya. F3 juga begitu ya, melewati C tidak menghasilkan momen terhadap C. Jadi yang menghasilkan momen gaya atau torsi terhadap C itu adalah F1. F1 itu memutar kemana? Jadi kalau Anda praktekkan ini ya, jadi titik C sebagai poros putar, F1 itu nariknya miring ke atas. Jadi nanti jarum jamnya lihat, nah ini dia akan memutar ke arah kanan. Jadi kalau gitu ini putarannya ke kanan. Sedangkan F2 terhadap C jelas ini, kalau F2 ini pasti memutar ke kiri gitu ya. Jadi kalau Anda praktekkan poros C-nya di sini, ini poros C-nya, terus kemudian Anda tarik, ini F2-nya adalah ke bawah. Jadi jarumnya akan bergerak berlawanan dengan putaran jarum jam. Oke, jadi yang menghasilkan momen gaya torsi terhadap C hanya dua gaya, yaitu F1 dan F2 gitu ya. Nah, sekarang saya kasih contoh soal ya, supaya lebih jelas lagi. Ini soal yang pertama, ada batang kurus dikenai gaya F1, F2, F3, F4, masing-masing besarnya sudah tahu. Nah, ini yang ditanyakan adalah berapa jumlah momen gaya atau resultan momen gaya terhadap poros putar A, yang kedua adalah terhadap poros putar di B, yang ketiga adalah terhadap poros putar di C. Nah, untuk soal yang pertama, mari kita jawab ya. Jawab. Terhadap poros putar A, ingat, hanya di sini sebagai poros putar. Terhadap poros putar A yang menghasilkan momen gaya terhadap titik A adalah F2 dan F3 saja. Kenapa? Karena F1 di sini melewati poros, tidak akan menghasilkan momen terhadap poros putar A. Begitu juga F4 ini kalau kita perpanjang, dia melalui poros juga. Jadi tidak menghasilkan momen terhadap poros putar A. Jadi yang menghasilkan momen otomatis F2 sama F3 saja. F2 itu memutar kemana? Kalau kita lihat arah putarannya karena porosnya di A, berarti F2 itu adalah memutar ke kiri. Nah, ya kan? Mutar ke kiri. Pahami tadi ya, waktu kita latihan arah putaran tadi. Terus kemudian kalau F3 terhadap titik A, jelas ini adalah putar kanan. Jadi kalau begitu, sekarang kita tinggal menghitung. Kalau poros putarnya di A, sigma torsi terhadap A itu adalah F2 ini memutar ke kiri, jadi negatif torsinya, dikalikan dengan jaraknya ke poros, kan tadi rumusnya FR sin ya, jaraknya ke poros adalah 2, dikalikan dengan sin 90, sin 90 itu kan 1, jadi nggak usah ditulis ya. Terus kemudian F3 ini memutar ke kanan, positif, dikalikan dengan jaraknya ke poros, jarak pangkal gaya F3 ke poros 4 ditambah 2 berarti 6. Nah, ini harus dikalikan dengan sinnya, karena sinnya tidak 90, jadi harus ditulis sin 30
derajat, seperti itu ya. Sehingga ini kalau kita hitung sigma torsi terhadap A min F2-nya adalah 4 dikalikan 2 plus F3 8 kali 6 kali setengah. Jadi ini min 8 ditambah dengan 24. Berarti hasilnya adalah 16 Newton meter. Nah itulah jawabannya kalau diambil torsinya di poros A. Nah untuk soal yang kedua ini, sigma torsinya diambil dengan poros putar di B. Jadi jelas di sini bahwa nanti F2 ini tidak akan menghasilkan momen gaya terhadap poros putar B. Jadi tidak akan memutar batang F2-nya. Sedangkan F1 terhadap B ini jelas kalau kita lihat ini putarannya adalah putar kiri atau melawan putaran jarum jam. Sedangkan F4 ini kalau kita perpanjang melewati poros B jadi tidak menghasilkan momen. Terus kemudian kalau F3 ini berarti putar kanan ya kan terhadap B. Terhadap B putar kanan. Jadi kalau kita hitung sekarang berarti sigma torsi terhadap titik B sebagai poros putar itu adalah F1 putar kiri dikalikan jaraknya ke poros itu adalah 2, porosnya di B ya, dikalikan dengan sin 90. Ini sin 90, 1 tidak perlu ditulis ya sinnya karena 1 nilainya. Terus kemudian yang putar kanan adalah F3 dikalikan dengan jaraknya ke poros, porosnya itu di B berarti 4 dikalikan, nah ini ada sinusnya tidak 90 tapi 30 derajat harus ditulis ya. Nah ini kita tinggal menghitung aja, F1 adalah 2 kali 2 plus F3 8 kali 4 sin 30 itu setengah. Jadi min 4 ditambah dengan 16 berarti hasilnya adalah 12 Newton meter. Nah inilah kalau torsi dengan poros putar di B. Nah sekarang bagaimana kalau poros putarnya itu diambil di C sebagai poros putar. Nah maka yang menghasilkan momen gaya terhadap poros putar C itu adalah F1 dengan F2. F1 dengan F2 saja. Kalau kita lihat terhadap C, F1 itu adalah putar kiri, sedangkan F2 itu adalah putar kanan. Gitu ya. Nah sedangkan F4 sama F3 ini jelas melalui poros kan. Garis kerjanya kalau melalui poros otomatis tidak menghasilkan momen, tidak menghasilkan putaran. Nah sekarang tinggal ngitung aja sigma torsi terhadap C. F1 itu adalah putar kiri, jadi negatif F1 dikalikan jaraknya ke poros, berarti jarak titik A ke titik C itu berarti kali 6. Sinnya adalah 90, jadi nggak usah ditulis. Terus kemudian yang putar kanan adalah F2 kali jaraknya ke poros adalah 4. Nah sinnya 90 juga di sini ya. Jadi sin 90 itu 1. Jadi nggak usah ditulis. Tadi kan rumusnya FR sin gitu ya. Sin 91. Jadi min F1 itu adalah 2 kali 6. F2 itu adalah 4 kali 4. Jadi min 12 ditambah dengan 16. Berarti hasilnya adalah 4 Newton meter. Nah, mudah sekali ya. Nah ini saya lanjutkan soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini ada benda bidang, lebarnya 3 meter, panjangnya 4 meter, dikenai 5 gaya seperti tampak pada gambar ya. Nah ini yang tanyakan adalah berapakah sigma torsi terhadap poros putar O. Kita bisa menghitungnya, kita tentukan dulu arah putaran masing-masing gaya ini terhadap titik O. Mana yang menghasilkan torsi terhadap O. Kalau kita lihat F1 itu menghasilkan ya, karena garis gayanya tidak melewati poros. Jadi kalau begitu dia putar kemana? Jelas ini akan memutar searah putaran jarum jam. Sedangkan yang F2 garis kerjanya diperpanjang, tidak melewati poros. Karena tidak melewati poros berarti dia juga menghasilkan putaran torsi. Jadi dia putar kanan. Terus kemudian F3 ini dia putar kanan juga. Terus kemudian F4 ini menghasilkan putaran terhadap O karena garis kerjanya tidak melewati poros, tapi putarannya itu adalah putar kiri. Nah, sedangkan F5 itu kalau saya perpanjang garis kerjanya melewati poros. Jadi F5 terhadap poros O tidak menghasilkan momen gaya atau torsi. Nah, sekarang berarti kalau begitu kita tinggal ngitung aja. Jadi sekarang coba sigma torsi
terhadap titik O yang ditanyakan. Berarti F1 putar kanan, F1 ditulis. Ingat torsi tadi F kali R kali sin. Nah, kalau kita ambil R-nya itu ini, ya bisa dihitung sih memang. Secara rumus Pitagoras bisa, karena ini setengah diagonal nilainya. Tapi itu kan sulit. Kita ambil lengan yang tegak lurus, itu artinya apa lengan tegak lurus? Lengan tegak lurus adalah jarak titik poros ke garis kerja gaya. Jadi anggaplah ini F1 itu garis F1, terhadap O itu jaraknya adalah ini kan. Jadi jarak titik garis harus tegak lurus. Berapa jaraknya ini? Karena O-nya itu tengah-tengah ya. Ini 4 berarti separuhnya. Berarti ini jaraknya adalah 2 meter. Nah, itulah lengan yang tegak lurus dari gaya F1. Kalau tegak lurus nilai sinusnya itu 90. Jadi sinnya nggak usah ditulis. Jadi torsinya langsung F1 dikalikan 2 meter gitu ya. Jadi F1 dikalikan 2 itu torsi yang dihasilkan oleh F1. Sedangkan F2-nya, nah ini juga positif. F2 ini dikalikan berapa ya? Nah, jarak garis kerja F2 ke poros itu adalah ini yang tegak lurus. Jadi kita ambil lengan tegak lurus. Karena ini 3, berarti jarak ke situ adalah 1,5 meter. Jadi kalau gitu kita kalikan dengan 1,5. Sinnya itu 90 derajat. Jadi kita ambil lengan yang tegak lurus. Jangan ngambil lengan yang ini. Nah, ini sudutnya susah, nanti pakai sudut ini. Oke, terus kemudian berikutnya adalah kalau F3 itu putar kanan positif dikalikan dengan lengan tegak lurusnya. Ini garis kerja F3, lengan tegak lurus tidak lain adalah jarak titik O ke garis kerja gaya ke sini. Ya, ini yang tegak lurus berarti jarak ini sebesar berapa? Ya, setengah dari 4, berarti 2. Ini kan 2 meter juga ya. Jadi kali 2. Nah, terus kemudian F4 mutar ke kiri min. Jadi min F4 dikalikan jarak garis kerja gaya F4 ke poros O itu adalah 2. Dan itu juga lengan tegak lurus. F5 jelas tadi sudah tidak menghasilkan momen gaya. Jadi hanya 4 gaya yang menghasilkan momen terhadap titik O ya. Jadi F1 masuk 1 dikalikan 2. F2-nya adalah 2 kali 1,5. F3-nya adalah 3 kali 2. F4-nya 4 kali 2. Jadi 2 ditambah 3 tambah 6 min 8. Jadi ini 8 dikurangi 8 habis. Tinggal 3 Newton meter. Inilah jawabannya. Nah, ini saya beri soal yang cukup menarik. Ini ada segitiga bidang ya. Nah, di titik sudutnya, yaitu titik sudut A, B, C masing-masing dikenai gaya F1, F2, F3. Yang ditanyakan berapakah sigma torsi terhadap titik D. Jadi poros putarnya itu adalah di titik D. Nah, sekarang coba kita lihat yang menghasilkan momen terhadap titik D itu gaya mana saja. Yang jelas F1 ini akan menghasilkan momen karena garis kerjanya tidak melewati titik D. F3 juga begitu ya. Kalau saya perpanjang, dia tidak akan melewati titik D, menghasilkan momen. F2 juga tidak melewati titik D, jadi juga menghasilkan momen gaya atau torsi. Jadi kalau begitu, torsi yang dihasilkan F1 itu memutar kemana? Arah putarannya ya, bukan arah torsinya. Arah putarannya adalah putar kanan terhadap titik D ya. Nah, sedangkan F3 ini juga memutar ke kanan, sedangkan F2 itu adalah memutar ke kiri terhadap titik D gitu ya. Oke, terus kemudian kita cari pakai apa? Nah, boleh ini pakai rumus yang tadi. Ingat torsi itu selalu dirumuskan apa? Perkalian gaya dengan lengan dikalikan sinus sudutnya kan? Nah, sekarang coba kita cari R1 lengan dari F1 itu ini. Nah, terhadap poros ya. Nah, ini adalah R2, nanti jarak B ke D, sedangkan D ke C itu adalah R3-nya. Itu masing-masing lengannya. Karena kalau kita lihat segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Lihat 50, 50, 50 sisinya sama, berarti sudutnya otomatis di sini 60 kan ya. 60. Kalau 60 sebelahnya berarti sudutnya 120. Sama di sini juga 60 kan, 60 derajat, ini berarti 120 derajat sudutnya.
sekarang kita mencari sigma torsi terhadap titik D, tapi kita hitung dulu R1 ya. Jadi R1 itu nilainya berapa? Kalau kita lihat R1 itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi R1 itu nilainya adalah akar 50 kuadrat dikurangi dengan 25 kuadrat. Nah ini sama aja, yang ini kan bisa ditulis 2 kali 25 saya kuadrat min 25 kuadrat. Jadi ini 25 kuadrat, 25 kuadrat. Ini kan bisa saya tulis 25 kuadrat 4 min 1, boleh. Ya kan? Boleh kan tulis begini. Jadi 25 akar berapa? Akar 3. Satuannya adalah sentimeter. Sekarang saatnya kita mencari sigma torsi terhadap titik D. Mulai dari F1 dulu, putar kanan, positif, dikalikan jaraknya ke poros adalah R1 kali sin. Nah, R dengan F ini tegak lurus, sinnya 1, jadi sin 91 nggak usah ditulis. Terus kemudian F2-nya itu putar kiri, negatif, dikalikan dengan ini, jaraknya ke poros R2, ya nanti kali R2, terus dikalikan dengan sin sudut antara F dengan R-nya. Boleh ambil sudut tumpul 120, boleh ambil sudut lancip 60, sama saja. Jadi sinus misalnya saya suka yang tumpul, boleh seperti ini ya. Terus kemudian F3 putar kanan, F3 ini harus dikalikan dengan R3, lalu dikalikan dengan sin 120 derajat, seperti itu. Jadi kalau begitu nanti F1-nya langsung aja dimasukkan 4 akar 3, R1-nya 25 akar 3. Lihat ini tidak saya ubah dalam meter ya, biar sentimeter dulu aja ya. Terus kemudian F2-nya 8 akar 3, R2-nya adalah, lihat gambar 25, sin 120 setengah akar 3. Terus kemudian F3-nya 4 akar 3, R3-nya adalah 25, sin 120 adalah setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Maaf, ini setengah akar 3. Sehingga kalau kita hitung, nanti ketemunya adalah ini 100 kali 3, berarti kan 300. Minus. Nah ini berapa ini ya? Nah ini 4 kali 25. Nah itu kan 100 kali 3, berarti 300. Habis nanti ini. Terus kemudian plus 4 kali 25 itu 100 dibagi 2, berarti 50 kali 3, berarti 150. Nah ini 0, berarti hasilnya adalah 150 Newton centimeter. Lah sentimeter ke meter kali 10 pangkat min 2 kan. Jadi kali 10 pangkat min 2 meter, sehingga hasilnya adalah 1,5 Newton meter.